Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut ini saya akan coba menjelaskan tentang penelitian kami, tim peneliti dari Universitas Andalas, yang berjudul Konstruksi Model Matematika dan Analisis Wabah Campak di Indonesia. Penelitian ini didanai oleh Ristek Dikti tahun 2024 melalui skema riset dasar penelitian fundamental. Diketuai oleh saya sendiri, Susila Bari, yang berasal dari Departemen Matematika Universitas Andalas dan anggota dari Fakultas Kedokteran, Ibu Husnayeti, serta Bapak Profesor Imade Arnawa juga dari Departemen Matematika. Kemudian penelitian ini dilengkapi oleh dan dibantu oleh dua mahasiswa matematika, Atika Risma Rahmananda dan Abkori Zakia. Campak adalah penyakit menular yang berbahaya. Dikatakan mudah menular karena dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu terinfeksi. Nah, kemudian campak juga mudah menjangkiti individu dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terus menurun. Namun pada tahun 2022 dan 2023, campak naik sangat signifikan sehingga dilaporkan campak menjadi endemik di Indonesia oleh WHO. Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa wabah campak di Indonesia digolongkan akibat dari imun populasi penduduk Indonesia yang kurang optimal atau dengan kata lain tidak lengkap. Kesehatan, kekebalan tubuh atau imun seseorang atau individu itu dapat dibangun dengan melakukan vaksin 1 dan vaksin 2. Kemudian oleh karena itu, kurang optimalnya kekebalan terhadap campak diduga karena masih banyak populasi atau penduduk Indonesia yang sama sekali tidak melakukan vaksinasi atau tidak melakukan vaksin dengan lengkap. Nah, tidak melakukan vaksin itu bisa berasal dari bayi yang baru lahir atau individu lain yang tak melakukan vaksin selama hidupnya. Kemudian, tidak lengkap melakukan vaksin juga berarti hanya melakukan vaksin dosis 1 saja. Berdasarkan latar belakang tadi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor penyebab terjadinya peningkatan signifikan atau penyebaran campak di Indonesia. Nah, faktor-faktor itu kita lambangkan dengan parameter. Kemudian juga ditujukan penelitian ini untuk untuk mengetahui jumlah rata-rata individu yang akan terinfeksi campak dan menghasilkan wabah campak. Selanjutnya juga ingin diketahui adalah bagaimana menentukan apakah campak akan tetap menyebar, akan tetap ada atau akan menghilang. Penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, mengumpulkan data, itu data jumlah populasi atau penduduk yang telah divaksin, baik yang divaksin dosis 1 maupun dosis 2, kemudian jumlah individu yang belum divaksin, jumlah individu yang terinfeksi, dan jumlah individu yang sembuh dari campak. Berdasarkan ini, maka pada langkah berikutnya, konstruksi diagram kompartemen. Pada diagram tersebut akan dibangun 5 kompartemen, yaitu vaksin dosis 1, vaksin dosis 2, kelompok vaksin dosis 1, kompartemen vaksin dosis 1, kompartemen vaksin dosis 2, kemudian kompartemen individu yang belum divaksin atau rentan, individu yang terinfeksi, dan individu yang sembuh dari campak. Nah, setelah diagram kompartemen dibangun, maka dari diagram kompartemen tersebut kita bisa mengkonstruksi kembali model matematika dinamika campak yang menggambarkan proses transmisi atau penyebaran campak. Kemudian setelah itu model matematika diselesaikan atau dengan kata lain solusi model ditentukan, yaitu berupa titik equilibrium bebas campak dan titik equilibrium endemik campak. Kemudian selanjutnya dilakukan juga penghitungan pengkonstruksian formula bilangan reproduksi dasar yang akan ditentukan sehingga dapat kita menentukan nantinya berapa bilangan reproduksi dasar yang menyatakan apakah suatu penyakit campak tersebut dapat menyebar ataukah menghilang dari populasi.
Kemudian olah data selanjutnya dilakukan dengan melalui simulasi terhadap beberapa faktor atau parameter campak, kemudian analisis dan kemudian ditarik kesimpulan. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa kompartemen populasi kita bagi menjadi 5 kompartemen, 5 kelompok atau 5 subpopulasi. Jadi populasi itu dibagi atas 5 subpopulasi, yaitu rentan, dilambangkan dengan S, I, infected atau terinfeksi, R, sembuh, V1 adalah kelompok atau kompartemen individu vaksin 1, dan V2 adalah kelompok atau kompartemen atau subpopulasi individu vaksin 2 yang telah melakukan vaksin 2. Nah, parameter-parameter digambarkan seperti nampak pada slide, di mana P itu adalah jumlah perubahan jumlah bayi yang belum divaksin selama berubahnya waktu, masuk kepada S, dan kemudian berkurang S ini berkurang dengan laju A, yaitu yang perpindahan antara rentan ke kelompok vaksin 1, dan kemudian juga theta ini adalah merupakan parameter yang menunjukkan bahwa individu di vaksin 1 tidak melanjutkan ke vaksin 2, sedangkan C adalah laju yang menunjukkan bahwa jumlah individu vaksin 1 yang melanjutkan ke vaksin 2. K ini adalah laju dari bayi yang divaksin, yang telah divaksin, dan kemudian beta SI, beta ini menunjukkan laju kontak antara orang rentan dengan terinfeksi. Kemudian alfa I adalah laju yang sembuh orang individu terinfeksi menuju sembuh. Kemudian beta B adalah laju individu vaksin 2 yang telah sembuh. Diagram kompartemen tadi kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk model atau persamaan matematik. Contoh, ds per dt itu adalah perubahan S dengan berubahnya waktu. Berapa jumlah S, perubahan S selama berubahnya atau bertambahnya waktu. Nah, itu dihasilkan karena dari panah tadi yang masuk adalah P, yaitu jumlah bayi yang belum divaksin. Kemudian juga yang masuk ke S adalah theta yang jumlah yang divaksin vaksin 1 tetapi tidak melanjutkan ke vaksin 2. Kemudian berkurang dengan jumlah S itu berkurang dengan adanya laju kontak antara berpindahnya individu rentan ke individu terinfeksi akibat adanya kontak beta, dan kemudian juga berkurang dengan berpindahnya individu S ke individu vaksin 1, yaitu sehingga min AS, dan kemudian min mu S itu menunjukkan bahwa terjadinya kematian alami, yaitu yang dilambangkan dengan mu, sehingga berkurang nilai S, jumlah S yang ada, jumlah individu pada rentan. Dengan cara yang sama, maka diperoleh juga dvi per dt, dv2 per dt, di per dt, dan dr per dt. Itu perubahan masing-masing kompartemen. Nah, kemudian pada solusi model, setelah diselesaikan secara matematik dengan menggunakan Jacobian matrik, maka diperolehlah E0 itu adalah titik equilibrium bebas campak, sedangkan E star adalah titik equilibrium endemi campak. Nah, ini keduanya adalah solusi dari sistem atau model persamaan nonlinear atau model dinamika campak, manual matematika dinamika campak tadi. Dan dari situ juga dengan menggunakan matrik next generation matrix, maka diperoleh juga nilai R0, formula R0, yaitu formula bilangan reproduksi dasar sebagaimana yang nampak pada layar. Kemudian pada langkah selanjutnya dilakukan simulasi dengan nilai awal yang diperoleh dari Dinas Kesehatan. Nah, sebagaimana yang terdapat pada slide. Nah, hasil simulasi
hasil simulasi diberikan pada gambar pada slide, yaitu nampak di situ bahwa slide pertama itu menyatakan rentan telah menuju titik equilibrium, dan kemudian juga V1 juga menuju titik equilibrium, ya. Kemudian juga intervensi juga menuju titik equilibrium, kemudian V2 juga menuju titik equilibrium, dan kemudian yang sembuh nampak naik, grafiknya naik, menyatakan kesembuhan jadi meningkat. Nah, dari sini dari grafik ini adalah hasil simulasi dari parameter awal, nilai variabel dan parameter yang telah diperoleh dari Dinas Kesehatan. Karena menurut WHO penyebab wabah campak di Indonesia adalah disebabkan karena kurangnya atau tidak lengkapnya vaksin di imun dari populasi Indonesia, atau dengan kata lain vaksin yang dilakukan tidak lengkap atau tidak sama sekali tidak melakukan vaksin, maka kemungkinan kasus yang terjadi dengan itu adalah ada 4 kasus, yaitu di mana P menurun, berarti jumlah bayi yang tidak divaksin menurun, kemudian H-nya meningkat. Meningkat artinya jumlah orang rentan melakukan vaksin 1 meningkat, kemudian tetapi B-nya menurun, beta-nya menurun, yang berarti bahwa kontak antara individu rentan dan terinfeksi menurun. Kemudian C menurun artinya yang menuju vaksin 1 ke vaksin 2 juga menurun. Nah, ada 4 kemungkinan 4 kasus. Nah, dari keempat kasus ini dihasilkan nilai bilangan reproduksi dasar sebagai yang ada di layar. Nah, dari 4 kasus ini ternyata kasus ketiga itu menghasilkan bilangan R0 yang lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa kasus ketiga menjadi penyebab terjadinya penyebaran kenaikan campak di Indonesia. Dari hasil simulasi numerik dapat disimpulkan bahwa penyebaran atau peningkatan penyakit campak yang signifikan di Indonesia terjadi karena laju atau perubahan jumlah bayi yang divaksin selama bertambahnya waktu menurun. Pada saat yang sama, laju bayi tak divaksin meningkat, laju individu rentan yang divaksin menurun, laju kontak individu rentan dengan individu terinfeksi meningkat, serta laju individu vaksin 1 berkurang menuju atau melakukan vaksin dosis 2. Ini adalah kesimpulan ini diambil dari kasus 3 yang telah disebutkan yang telah disebutkan tadi, yang menghasilkan nilai R0 besar dari 1.